Untuk membahas sudah hadir di studio Komisioner KPU Pak Arief Budiman. Namun sebelum kami melanjutkan perbincangan, kita simak tayangan grafik berikut ini. Ya, ini adalah data DPT 2014 yang sudah ditetapkan kemarin. 186.612.255 pemilih dalam negeri dan dari luar negeri 2.010.280 pemilih luar negeri. Di 545.778 TPS, 497 kabupaten kota. Dan ini jumlah pemilih laki-laki dan juga pemilih perempuan sekitar 93 juta. Namun ada 10,4 juta data pemilih bermasalah. Pak Arief, kemarin alot plenonya? Iya, nggak alot lah. Cuma diskusinya panjang gitu ya. Jadi banyak ada yang setuju dengan pendapatnya KPU, ada yang setuju dengan catatan gitu ya. Tapi ada juga yang tidak setuju. Nah, gitu. mengenai 10,4 juta data pemilih yang bermasalah ini, apakah memang sebenarnya sampai dengan kemarin sore ketika kita menetapkan DPT itu, laporan sudah masuk ke kita sekitar 3 juta sekian, itu sebetulnya sudah mulai dibersihkan gitu ya. Tetapi karena laporannya sudah sore, kami belum melakukan cek ulang terhadap laporan tersebut, maka kami tidak publish lebih dulu. Dibersihkan dalam arti seperti apa, Pak? Iya, dibersihkan dari data-data yang belum bersih itu. Misalnya kenapa kok tidak ada nick-nya, kemudian dicatat dia ada nick-nya apa enggak, ternyata ada, misalnya begitu. Kemudian sebab-sebab lain, misalnya sudah punya KTP tetapi pantarlih kita pada saat itu tidak memasukkan. Jadi sebetulnya laporan-laporan itu kan bisa kita tidak lanjuti, tapi karena kita belum memastikan apakah sekitar 3 juta angka itu sudah dimasukkan atau belum, maka kami tidak publish kemarin, sehingga angka yang kita publish tetap yang kami anggap nick-nya invalid itu sekitar 10,4 juta. Baik, ya. Meskipun sudah ditetapkan kemarin, namun angka 10,4 juta data pemilih ini masih menjadi sorotan sejumlah partai juga, Pak. Artinya dari KPU sendiri penyelesaiannya akan seperti apa? Jadi gini, ada dua hal yang sebetulnya masih menjadi catatan atau menjadi masalah di dalam soal DPT ini. Dua hal itu, satu adalah data-data yang memang bisa dibersihkan oleh KPU sendiri. Misalnya ada catatan tentang tanggal lahir yang belum masuk, jenis kelamin yang belum masuk, status kawin yang belum masuk, kemudian alamat yang belum dicatatkan. Itu kan kami bisa langsung melakukan penataan ulang, klarifikasi ya terhadap pemilih tersebut, lalu kita bisa masukkan lagi. Itu bisa kita kerjakan sendiri. Tetapi ada satu masalah lagi tentang nomor induk kependudukan yang itu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh KPU, ya. Karena begitu seseorang itu dinyatakan tidak punya nomor induk kependudukan, maka kami harus melakukan koordinasi dengan Dukcapil. Nah, karena mereka yang punya otoritas untuk memberikan nomor induk kependudukan, kecuali mereka sudah punya nomor induk kependudukan tapi belum dicatatkan di dalam format data pemilih. Nah, itu kita tinggal masukkan. Nah, atas problem ini KPU sudah memerintahkan kepada KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK, PPS agar melakukan pembersihan data lagi sesuai dengan data yang kita kirim. Ada di mana, berapa banyaknya, itu harus segera dibersihkan. Nah, pasca rapat kemarin tanggal 4, Bawaslu memberikan rekomendasi agar semua data ini bisa dibersihkan paling lama sampai dengan 30 hari ke depan. Artinya tanggal 4 Desember kami harus sudah menyelesaikan seluruh pembersihan data ini. Kalau tidak bisa dibersihkan, ya kemungkinan kita akan coret dari daftar pemilih karena memang tidak ada mungkin orangnya. Tidak syarat begitu. Baik, Pak Arief, kita akan lanjutkan perbincangan, namun kita simak tayangan grafik berikut ini. Ini statement dari Arief Wibowo, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI.
dari Partai PDI Perjuangan. Dia mengatakan bahwa PDI Perjuangan menolak penetapan daftar pemilih tetap atau DPT pada tanggal 4 November 2013. Ini semata-mata demi kepentingan bangsa agar dilakukan perbaikan kembali guna mewujudkan daftar pemilih tetap dengan akurasi yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menjadi sumber konflik di kemudian hari. Begitu ragu kemudian dari Partai PDI Perjuangan sendiri dengan hasil DPT yang ditetapkan kemarin, begitu sampai berharap agar ini bisa diundur begitu, Pak Saya Arief. pikir semua punya semangat yang sama ya, bahwa DPT itu core bisnisnya pemilu itu adalah DPT. Jadi urusan penting pemilu salah satunya adalah soal DPT. Nah, KPU pun punya semangat supaya daftar pemilih yang ditetapkan ini akurasinya tinggi, gitu ya. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah jaminan bahwa setiap warga negara Indonesia yang berhak menjadi pemilih itu harus dilindungi haknya. Oleh karena 10,4 juta orang ini ketika kita lakukan verifikasi di lapangan mereka ada, ya, kami tidak boleh serta-merta kemudian mengeluarkan mereka dari daftar ini. Baru kemudian kita bersihkan, kemudian kita masukkan lagi. Tapi setelah ditetapkan Karena DPT kemarin, itu kesannya bahwa KPU memaksakan agar penetapan DPT itu dilakukan kemarin, padahal data juga masih bermasalah. Sebetulnya Dan ini juga tidak hanya dilihat oleh PDI Perjuangan, ada beberapa partai seperti Gerindra, Hanura, dan partai lain begitu. Sebetulnya bukan kami memaksakan, karena kami meyakini apa yang kami kerjakan itu memang harus disikapi seperti ini. Jadi kami tetapkan 186 juta, tetapi kami tetap melakukan pembersihan atas informasi-informasi administratifnya. Ya. Jadi substansinya itu harus kena bahwa orang dilindungi haknya untuk menggunakan hak pilih, tapi administrasinya juga tidak boleh diabaikan. Maka kami bersihkan. Apabila dalam 30 hari ke depan ternyata mereka masih bermasalah, bisa saja dia dikeluarkan. Dan apabila di kemudian hari ternyata atas laporan masyarakat, atas temuan-temuan, kemudian dilaporkan mereka berhak untuk menjadi pemilih, masih bisa dicatatkan dalam daftar pemilih khusus. Jadi undang-undang memberi ruang yang cukup untuk melindungi hak konstitusional warga negara untuk menjadi pemilih. Sebelum kami melanjutkan perbincangan, kita simak kembali tayangan grafik berikut ini. Ini dari Pak Muhammad, Ketua Bawaslu. Kita berharap dalam 30 hari komitmen Kemendagri bersama-sama KPU. 30 hari itu adalah meminta KPU bersama Dukcapil diawasi Bawaslu untuk memastikan orangnya ada alamatnya, ada cuma niknya. Maksudnya niknya nggak ada tapi ada alamat gitu ya. Terus supaya lengkap sesuai dengan peraturan undang-undang atau perintah undang-undang begitu. Ya baik. Pak Arief, artinya penetapan DPT yang sudah ditetapkan kemarin bukan harga mati karena masih ada perubahan nanti selama 30 hari ke depan. Kita kutip ya apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu. Nama-nama yang masuk di dalam 10,4 juta itu ada namanya, ada alamatnya, ada tanggal lahirnya, gitu ya, ada jenis kelaminnya, tetapi tidak ada nicknya. Bagaimana KPU kemudian memastikan bahwa mereka bisa mendapatkan nick itu? Artinya orang ini sebetulnya ada, gitu. Kan tidak mungkin kita serta-merta menghilangkan hak dia, gitu kan. Makanya kemudian karena problem nick, Bawaslu kemudian memberi rekomendasi. KPU bersama-sama dengan Dukcapil diawasi oleh Bawaslu harus melakukan proses pembersihan ini. Nah, kenapa sih kok orang tidak ada nicknya ketika dimasukkan dalam daftar pemilih kita? Satu, kemungkinannya adalah ketika kita mendata pemilih di lapas, itu di nomor buku register mereka ketika menerima tahanan atau narapidana, itu tidak ada kolom nick. Jadi saya sudah datang, saya sudah lihat sendiri buku registernya, tidak ada. Maka yang bisa dilakukan adalah kami mengirim surat kepada Kementerian Hukum dan HAM, dan itu sudah kita lakukan. Kementerian Hukum dan HAM mengirimkan surat kepada seluruh kepala lapas dan rutan di Indonesia, agar mereka membantu mencarikan nick itu. Mungkin Kalapas bisa saja menghubungi keluarganya, keluarga si tahanan, si narapidana, untuk didapatkan nicknya. Kedua, ada juga senior citizen ya yang sudah sepuh, yang sudah tua itu sudah tidak mau lagi ngurus KTP, nggak punya KTP, kadang-kadang bahkan juga tidak punya kartu keluarga, tinggalnya di pelosok-pelosok, mereka nggak peduli dengan itu gitu loh. Tapi 30 hari kemudian cukup untuk memberikan nick kepada sejumlah kami sampai dengan hari ini masih optimis cukup, karena 10 juta itu kan tersebar di seluruh Indonesia. Kita punya jumlah PPS itu sekitar 88.000 sekian gitu loh.
Itu kalau dipukul rata di seluruh PPS, mungkin mereka terkena beban sekitar 300 sampai 350 pemilih. Dalam waktu 1 bulan menurut saya bisa lah. Itu dikerjakan oleh kawan-kawan PPS gitu ya. Baik, Pak Arief, selain mungkin dari KPU sendiri data 10,4 juta yang bermasalah, mungkin dari beberapa partai politik lain juga yang hingga saat ini masih belum mendukung penetapan DPT kemarin, mereka juga punya data sendiri untuk DPT yang bermasalah atau data pemilih yang bermasalah. Bagaimana kemudian dari KPU menyinkronkan data yang mereka berikan dengan jumlah yang berbeda dengan yang KPU miliki? Iya, pertama data itu kan baru kami terima kemarin ya. Pasti kami akan lakukan pengecekan apa isi dari data itu, bagaimana menyikapinya, lalu dihubungkan dengan data yang kita punya seperti apa. Pasti kita periksa. Cuma saya belum bisa komentar data itu isinya apa, bagaimana kita menyikapi ya, karena kita belum cek gitu ya. Kan itu kan baru diserahkan kemarin. Oke, dalam penyinkronan data ataupun juga pembersihan yang Anda katakan tadi dengan sejumlah data bermasalah itu, apakah itu kemudian juga bisa didukung dengan petugas-petugas KPU di lapangan atau sistem IT yang KPU gunakan? Bukan hanya KPU yang berperan. Pertama, KPU harus bekerja sama dengan Dukcapil karena persoalan NIK. Kedua, KPU juga menerima informasi, masukan, rekomendasi dari Bawaslu karena mereka juga punya aparat sampai dengan tingkat desa kelurahan, gitu kan. Yang ketiga, partai politik sebagai peserta pemilu, mereka punya konstituen sampai tingkat kecamatan sampai tingkat desa. Nah, mereka bisa memberikan informasi kepada kita apabila ada konstituen mereka yang belum terdata di dalam daftar pemilih. Dan kita bisa lakukan pengecekan. Sistem yang kita bangun sekarang, kalau seseorang sudah punya nama, punya NIK, itu langsung bisa kita lakukan pengecekan apakah namanya sudah masuk dalam daftar pemilih atau belum. Baik, itu masalah 10,4 juta data pemilih bermasalah dan ada data dari partai lain juga. Bagaimana kalau masalah DPT ganda atau beberapa warga yang tidak terdaftar begitu, Pak? Sama perlakuannya. Jadi kita lakukan pengecekan sampai dengan bersama-sama dengan petugas kita sampai dengan tingkat bawah. Nah, sistem ini sudah bisa mendeteksi itu. Apakah Anda tercatat ganda atau tidak, gitu ya. Tetapi yang harus dipahami juga oleh banyak pihak, dinamika data kependudukan, termasuk data pemilih, itu kan tidak statis. Dia sangat dinamis. Hari ini kita data 186 juta. Besok sangat mungkin sudah ada yang meninggal dunia 1-2 orang. Lusa ada yang meninggal dunia lagi. Besoknya ada orang berarti yang penetapan sementara akurasi data DPT ini bagaimana, Pak, kalau misalnya sangat dinamis seperti itu? sampai dengan hari ini angkanya. Begitu kan? Nah, nanti pada saat hari pemungutan suara tanggal 9 April, yang boleh menggunakan hak pilih adalah yang memang masih memenuhi syarat. Artinya kalau si A meninggal dunia, tidak boleh tiba-tiba digantikan haknya untuk memilih oleh si B. Nah, kami mengontrol itu, gitu loh. Artinya perbaikan akan terus dilakukan begitu dengan Anda katakan data yang dinamis tersebut. Berdasarkan masukan, berdasarkan rekomendasi bisa saja itu dilakukan perbaikan, gitu ya. Undang-undang juga mencatat orang-orang yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap pun masih bisa dimasukkan dalam daftar pemilih khusus, gitu ya. Tapi kami pastikan bahwa satu orang pemilih hanya bisa menggunakan hak pilihnya 1 kali. Nah, jadi kalau saya sudah menggunakan hak pilih, saya nggak bisa menggunakan hak pilih di tempat lain lagi dengan berbagai macam alat kontrol itu kan. Kalau TPS saya di sini, tiba-tiba saya mau pindah ke TPS lain, saya harus ngurus surat pindah TPS. Baik. Nah, kalau saya sudah melakukan coblos di sini kan nggak mungkin Baik, diberi Pak Arief, izin. kenapa saya menyinggung tadi mengenai sistem IT? Karena kami sempat berbincang juga dengan Bawaslu dan mereka mengatakan kelemahan dari KPU sendiri adalah sistem IT yang dimiliki yang justru menyebabkan input data yang masuk justru bermasalah, Pak. Bahkan juga petugas di lapangan yang bekerja pada saat pengumpulan data. Begini, sistem IT kita ini sebenarnya cukup bagus, ya. Mungkin yang dimaksud adalah ketika kawan-kawan kita melakukan pendataan, lalu mencatat bahwa jumlah pemilih di daerah tersebut, misalnya jumlahnya 100.000, gitu ya. Lalu 100.000 itu diupload, dimasukkan ke dalam sistem data pemilih kita. Ternyata belum bisa masuk semua. Mungkin yang dimaksud adalah itu. Nah, tapi tidak masuk semua itu bukan berarti tidak dimasuk dalam sistem kita, gitu ya. Dia akan bergerak terus sampai saatnya seluruh
data pemilih yang dicatat secara manual itu akan masuk semua ke sini. Yang pasti dipastikan bahwa DPT yang terkumpul artinya selama 30 hingga 30 hari ke depan itu adalah mereka yang berhak untuk memilih, begitu Pak Arief. Baik, Pak Arief. Jadi kami pastikan satu, orang yang punya hak konstitusional untuk memilih dia harus ada dalam daftar pemilih. Kedua, orang yang sudah masuk dalam daftar pemilih, dia hanya boleh menggunakan hak pilihnya 1 kali. Baik, Pak, ini ada partai politik juga yang masih belum terima dengan penetapan DPT, mungkin salah satunya tadi PDI Perjuangan. Bagaimana kalau misalnya partai-partai tersebut berencana untuk menggugat ke MK terhadap KPU begitu? Apa yang akan KPU lakukan? Saya belum berpikir sejauh itu. Saya pikir apa yang dilakukan oleh kawan-kawan partai politik yang setuju maupun yang tidak setuju sebetulnya kan tujuannya sama, untuk meningkatkan kualitas pemilunya supaya menjadi lebih baik, untuk meningkatkan akurasi data pemilihnya supaya menjadi lebih baik, dan paling penting adalah hasil pemilu nanti bisa diterima oleh semua pihak dengan legowo, gitu kan? Baik, jadi saya belum berpikir bahwa partai-partai itu akan kemudian saling beradu, dalam tanda kutip sampai bertikai karena ada kelemahan di dalam persoalan bertikainya ini. Mungkin dengan KPU sendiri begitu, Pak? Enggak lah, kita nggak pernah bertikai, kita tukar pendapat saja. Baik. Kita harapkan nanti perolehan DPT yang sudah terkumpul selama 30 hari ke depan itu adalah data yang benar-benar merupakan warga yang berhak untuk memilih nantinya. Dan kami juga memerlukan dukungan dari media, karena publik harus tahu bahwa kita ada problem, kemudian publik memberi masukan kepada kita. Untuk itu kami menghadirkan Anda di sini. Terima kasih. Dan untuk berbincang terkait permasalahan itu sudah hadir di studio politisi Gerindra, Ramson Siagian. Terima kasih Pak Ramson sudah hadir di Berita 1. Pak Ramson, DPT sudah ditetapkan kemarin oleh KPU begitu. Dari Partai Gerindra menyikapinya seperti apa? Perlu klarifikasi untuk 10,4 juta pemilih yang belum punya NIK. Nah, sesuai dengan undang-undang bahwa harus punya NIK. Nah, ini sebenarnya tanggung jawab pemerintah memberikan data kependudukan sesuai dengan undang-undang kepada KPU. KPU menetapkan itu seharusnya harus lengkap, tetapi mungkin KPU punya pertimbangan lain. Itu yang perlu klarifikasi dalam waktu tertentu sehingga tidak punya potensi penyalahgunaan ataupun manipulasi. Karena kalau terjadi manipulasi di IT system, itu suatu saat berbahaya. Memang di satu sisi mungkin menguntungkan kekuatan politik tertentu, di satu sisi merugikan kekuatan politik tertentu. Padahal sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45, pemilu itu harus jujur, adil, dan transparan. Baik. Nah, tapi dari KPU sendiri setelah menetapkan DPT kemarin, meskipun ada 10,4 juta pemilih bermasalah ini, mereka akan berusaha memperbaikinya dalam 30 hari ke depan. Ini berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti Kemendagri dan bersama Dukcapil begitu. Dari Gerindra sendiri menerima kondisi itu dan terus mengawasi atau akan seperti apa, Pak? Ya tentu terus mengawasi. Tentu pemilu harus berjalan. Tetapi kalau KPU dengan pemerintah sepakat untuk mengklarifikasi dalam waktu 30 hari, kita akan mengamati. Saya pikir juga partai-partai lain juga akan mengamati itu, karena memang kita ingin data yang akurat. Hanya memang solusinya apa mungkin dalam waktu 30 hari bahwa semua dari yang 10,4 juta itu lengkap sesuai dengan prasyarat yang ada di dalam undang-undang, harus punya NIK. Dari Partai Anda sendiri ragu begitu? Artinya dari kita lihat ragu, tetapi kita berikan ruang kepada pemerintah khususnya untuk menyediakan data-data itu kepada KPU. Karena memang itu adalah otoritasnya pemerintah. Jadi bukan KPU. KPU adalah sebagai pengguna gitu. Nah, jadi pemerintah sebenarnya Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri sangat bertanggung jawab mengenai hal ini. Kalau di negara-negara demokratis seperti di Jepang, itu mungkin Menteri Dalam Negerinya udah kalau tidak beres-beres gitu. 30 hari lagi, bukan turun tangan, mungkin akan mundur gitu. Iya, itu artinya itu tanggung secara jawab tidak moral. Langsung ini dari ada bukan, kalau ini artinya ini analogi. Analogi bahwa pejabat publik itu punya tanggung jawab yang berat, bukan hanya soal tidak korupsi, tetapi kebijakan itu harus betul-betul sesuai dengan undang-undang, apalagi mengenai pemilu di mana menyangkut hak konstitusional
dari setiap warga negara. Karena itu yang paling mendasar hak konstitusional. Iya, baik. Itu harus dimanage oleh pemerintah supaya hak konstitusional setiap warga negara Republik Indonesia itu bisa direalisasikan. Tahapan pemilu setelah ditetapkan DPT kemarin ini kelihatannya berjalan normal, tapi penyakitnya sepertinya tidak pernah terobati khususnya untuk masalah DPT ini. Dan 10,4 juta data pemilih bermasalah ini menurut Anda sendiri dan partai ini penyebabnya apa, Pak? Ini kelemahan sistem administrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimanapun kalau kita melihat dari segi Undang-Undang Dasar 45, ini adalah tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara. Ini tapi kalau nanti kita kritik, nanti ini lagi apa namanya tersinggung kan? Tapi sudah jelas ada 10,4 juta data Iya, yang masih makanya begitu, itu Pak? tidak sedikit. Tapi sekarang bagaimana kalau kita dari Partai Gerindra tentu ingin ada solusi. Pemilu tetap berjalan, setiap warga negara yang ingin melaksanakan hak konstitusionalnya bisa dilaksanakan. Artinya sudah tersedia ruang untuk setiap warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan memang sudah bisa untuk melakukan memilih gitu, memilih wakil-wakilnya ataupun memilih presiden. Kalau nanti 30 hari artinya klarifikasi prasyarat NIK terhadap pemilih tersebut misalnya dari 10,4 juta mungkin masih ada sisa 5 juta. Kita sarankan itu diumumkan aja di setiap desa atau TPS. Jadi kalau pemilih di TPS itu misalnya ada 350 orang, berapa puluh orang yang tidak punya NIK sehingga ada kontrol dari masyarakat. Jadi kalau hanya global misalnya di pusat diumumkan tinggal 3 juta atau 5 juta itu tetap rawan untuk dimainkan di dalam IT system. Jadi diumumkan aja langsung di TPS. Dari 340 pemilih di TPS 1 desa misalnya Desa Ampel Gading, Kecamatan Ampel Gading Pemalang, atau misalnya Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan contohnya. Diumumkan di situ itu ada 5 orang. Tidak punya NIK, jadi namanya dikasih tahu di situ. Kan itu udah ada urut pemilih, dikasih tahu bahwa itu ada catatan tidak punya NIK sehingga masyarakat pemilih dan saksi dari setiap partai bisa melihat benar nggak itu ada orangnya gitu. Kalau tidak ada orangnya, padahal muncul di dalam IT system, berarti ada manipulasi. Tetapi kalau ada orangnya dan benar masuk di dalam IT system, berarti benar. Ya, nah itu. Jadi itulah solusi ya sementara yang kita ajukan. Jadi tentu Partai Gerindra kan harus tampil dengan solusi, biarpun memberikan kritik tapi ada solusi karena memang trennya kita lihat bahwa pemerintah sulit untuk memenuhi bahwa yang 10,4 juta ini lengkap NIK-nya. Kalau alasannya dari LP, itu berapa orang sih di LP? Jumlahnya kan nggak sampai 1 juta. Nah, ini kan 10,4 juta. Jadi harus ada solusi sehingga artinya masyarakat, publik merasa bahwa memang ini adil, benar. Nah, itu diumumkan aja. Dari KPU sendiri optimistis karena mereka juga dikatakan sudah melakukan pemetaan dan itu juga rekomendasi dari Bawaslu. Mereka melakukan pemetaan di beberapa wilayah-wilayah untuk mendata kembali dan mengkonfirmasi data 10,4 juta pemilih ini. Menurut Anda itu pun juga tidak bisa kemudian merampungkannya sampai 30 hari ke depan? Kalau KPU optimistis ya kita senang, kita bagus. Tetapi kan pelaku ini kan bukan KPU. Untuk menyiapkan data itu kan pemerintah. Apakah siap? Tentu kita senang optimis, kita juga selalu berupaya untuk optimis. Tetapi kita harus punya cadangan gitu, cadangan solusi sehingga tidak menimbulkan problem. Kalau 30 hari ini itu terselesaikan semua data-data pemilih yang 10,4 juta yang tidak punya NIK itu, terpenuhi nanti, ya itu bagus dong. Itu yang kita maui, artinya itu yang rakyat maui. Itu yang saya pikir yang partai-partai politik juga inginkan, termasuk apalagi Partai Gerindra, karena Partai Gerindra ingin bahwa pemilu itu berjalan dengan aman, tertib, adil dan jujur dan transparan. Gitu. Ada langkah-langkah politik kemudian yang disiapkan Gerindra sendiri apabila misalnya dalam 30 hari ke depan DPT yang bermasalah 10,4 juta, maksud kami data pemilih yang bermasalah 10,4 juta ini belum terselesaikan atau belum rampung begitu Pak? Salah satu itu tadi, tapi tentunya ada langkah-langkah yang masih artinya ada reserve
strategiknya, ada cadangan strategi untuk itu tentunya, untuk solusi masalah bangsa ini. Tetapi tadi seperti yang saya kemukakan, kalau nanti 30 hari yang akan datang, mungkin hanya 5 juta yang terpenuhi NIK-nya, masih ada 5,4 juta, itu diumumkan aja di mana itu adanya sampai ke tingkat TPS bahwa namanya si Polan misalnya itu tidak punya NIK. Jadi dikontrol oleh masyarakat pemilih, dikontrol oleh diawasi oleh saksi-saksi juga gitu. Itu sangat penting. Semoga ini bisa menjadi rekomendasi juga ya buat itu memang KPU. Kita minta kepada KPU karena kita kan ingin punya keinginan yang sama, punya keinginan yang baik. Cuman kadang-kadang dalam melaksanakannya mungkin ada gangguan-gangguan dikit di dalam pekerjaan sehingga terjadi bias sedikit seperti itu. Baik. Jadi itu Partai Gerindra ingin agar semua berjalan dengan baik sehingga hasil pemilu menghasilkan pemerintahan yang baik, parlemen yang baik, jujur, bersih dan transparan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ramso sudah hadir bersama kami di Prime Time.